Halo Gunerwan dan Gunerwati sekalian, ketemu lagi ya di channel saya Guner Os. Dan ya, ini segmen sepekan Arsenal ya, dimana saya merangkum berita-berita Arsenal selama sepekan terakhir. Ya, ini untuk musim transfer ya, jadi jendela transfer, banyak gosip-gosip transfer. Saya untuk masalah transfer, saya nggak sembarangan taruh ya di sini, jadi saya memang memilah-milah mana yang menurut saya sumbernya kredibel gitu. Jadi kalau hanya untuk gosip-gosip yang berseliweran, saya nggak taruh sini gitu ya, kecuali saya ngelihat sumbernya ini bagus gitulah ya. Oke ya, sebelumnya saya juga mau minta maaf karena selama sepekan ini saya nggak terlalu banyak upload ya, karena ada satu dan lain hal saya tidak bisa upload. Semoga sih minggu depan jadwal upload kita lebih bisa teratur lagi gitu ya. Oke, tidak berlama-lama kita masuk ke pemberitaan pertama ya untuk sepekan Arsenal kita. Ini adalah Shkodran Mustafi ya, mantan defender kita ya. Ini yang dia memberitakan bahwa dia akan segera gantung sepatu. Ya, Mustafi sendiri ini sudah berstatus free agent sebenarnya sejak musim lalu gitu kan, sejak jendela transfer musim panas 2023 yang lalu, sejak dia keluar dari Levante gitu ya. Jadi dia sudah statusnya free agent, dan karena tidak dapat klub sampai saat ini ya, dia akhirnya memutuskan untuk pensiun sebagai pemain gantung sepatu gitu ya. Dan kesibukannya saat ini sih sebagai pundit ya di TV Jerman untuk kejuaraan Euro ini. Dan kedepannya dia mengatakan sih akan menjadi staf kepelatihan untuk tim U18 U18 apa U17 ya. Jadi intinya untuk timnas U17. Jadi dia akan menjadi salah satu staf kepelatihan di timnas U17 bagi timnas Jerman gitu. Ya, kita ucapkan sih semoga karirnya ke depan sukses selalu ya Mas Mustafi ya. Semoga diberkahi juga dengan rezeki yang melimpah gitu ya untuk karirnya ke depan. Oke, next kita mau bicarakan juga ini untuk Omari Hutchinson ya. Omari Hutchinson kenapa nih? Kan pemain Chelsea gitu ya. Ya, ini Omari Hutchinson dijual ke Ipswich Town dengan nilai sebesar 20 sampai 24 juta pound sterling lah, itu diperkirakan. Dan dengan demikian Arsenal ini dapat kecipratan 4 sampai 4,5 juta pound sterling, yaitu dari sell on clause. Jadi untuk klausul penjualan berikutnya gitu ya, Arsenal ada dapat bagian 20% untuk klausul penjualan berikutnya ini. Jadi tadi yang saya bilang sekitar 4 sampai 4,5 juta pound sterling, tergantung dari Chelsea tadi penjualan realnya berapa. Yang pasti tadi Arsenal dapat 20%. Dan ini juga Omari Hutchinson ini menurut saya ya harus menjadi peringatan lah ya bagi pemain akademi Arsenal ini. Jangan terlalu terburu-buru untuk pindah ke tim lain dengan harapan Omari Hutchinson ini kan pindah ke Chelsea, harapannya bisa langsung menjadi pemain tim utama Chelsea ya, karena dia sempat naik daun sebagai pemain akademi Arsenal gitu, dan ternyata hanya muncul 1-2 pertandingan lah ya di tim utama Chelsea, dan musim lalu dia juga akhirnya di loan, dan akhirnya musim ini dia dijual gitu kan. Nah ini jadi ya agak menurun lah ya trajektori karirnya, tapi ya saya sih tetap mendoakan semoga kedepannya Mas Hutchinson ini ya bisa sukses lah ya di karirnya ke depan. Oke ya, next ini untuk goalkeeper ya. Ini Arthur Okonkwo sudah habis kontraknya dan akan bergabung secara permanen ke Wrexham. Ya, jadi Arsenal melepaskan Arthur Okonkwo sebagai free agent dan dia akan bergabung secara permanen ke Wrexham. Ini klubnya si Deadpool ya, Ryan Reynolds.
klubnya Ryan Reynolds yang kemarin juga baru promosi ke League One. Jadi League One ini 2 tingkat di bawahnya EPL. Jadi kalau Liga Inggris itu paling tingginya EPL, di bawahnya Championship, di bawahnya lagi ada League One. Jadi Arthur Okonkwo ini membantu lah ya Wrexham ini untuk kemarin promosi dari League 2 ke League One gitu, dan dia dikabarkan sih katanya dapat penawaran juga dari klub-klub lain yang levelnya lebih tinggi. Nggak disebutkan maksudnya level lebih tinggi ini apa. Cuman Arthur Okonkwo ini lebih memilih untuk kembali bergabung bersama Wrexham, dan kali ini bergabung secara permanen, yang ini disambut baik oleh pelatih Wrexham ya. Dan ya menurut dia ini rekrutan yang sangat penting gitu Okonkwo ini, dan berharap bisa membantu Wrexham ke depannya untuk lebih maju lagi gitu. Ya sekali lagi sama juga kita doakan ya Arthur Okonkwo ini kedepannya semoga karirnya juga terus berkembang dan ya selalu dilimpahi rezeki lah ya. Sukses selalu ya Mas Okonkwo setelah keluar dari Arsenal. Terima kasih untuk perannya di Arsenal selama ini. Oke, next. Nah, tadi yang dijual. Nah, ini sekarang yang diperpanjang kontraknya kipernya Karl Hein ini ya. Karl Hein ini menjadi salah satu negosiasi perpanjangan kontrak yang sangat penting ini bagi Arsenal. Kenapa? Karena Arsenal di jendela transfer kali ini melepas 5 goalkeeper ya, termasuk tadi Arthur Okonkwo. Jadi kita kehilangan 5 goalkeeper, jadi sangat penting akhirnya itu bagi Arsenal untuk memperpanjang kontraknya Karl Hein. Karena dari tim kepelatihan penjaga gawang ini merasa tidak bisa kehilangan 2 dari 3 penjaga gawang inti gitu ya. Jadi dalam tim EPL gitu ya, tim yang udah levelnya seperti Arsenal atau lebih tinggi, ini kita butuh 3 penjaga gawang ya. Jadi penjaga gawang utama, penjaga gawang cadangan 1, dan penjaga gawang cadangan 2. Karl Hein ini penjaga gawang, jadi kiper cadangan kedua. Dan memang biasanya sih yang penjaga gawang ketiga inilah ya tadi cadangan kedua. Jadi kiper ketiga ini hampir pasti sih tidak akan bermain gitu ya. Kemungkinannya sangat tipis sekali untuk bisa turun bermain. Cuman sangat penting untuk punya, untuk menjaga kalau amit-amit terjadi adanya cedera atau larangan bermain, hukuman larangan bermain. Jadi sangat penting untuk punya 3 penjaga gawang untuk tim selevel Arsenal. Dan ini dari tim kepelatihan penjaga gawang Arsenal ini takut kalau nanti Ramsdale memang dijual lalu Karl Hein ini kontraknya tidak diperpanjang gitu kan, berarti Arsenal akan kehilangan 2 dari 3 kipernya gitu, dan itu dari tim kepelatihan itu sangat tidak ingin itu terjadi. Makanya ini kemarin menjadi kayak darurat gitulah ya untuk memperpanjang kontraknya Karl Hein. Dan akhirnya Karl Hein ini sudah memperpanjang kontraknya. Untuk perannya di musim 2024-2025 nanti masih belum tahu juga, karena ini nanti bergantung dari penjualan Ramsdale dan atau apakah Arsenal bisa mendapat kiper cadangan kedua. Kalau tidak dapat kiper cadangan kedua, misalkan Ramsdale sudah dijual lalu tidak bisa mendapatkan kiper cadangan gitu ya. Nah, itu kemungkinan besar Karl Hein yang akan menjadi kiper nomor 2-nya Arsenal. Gitu. Tapi ada juga pemberitaan yang mengatakan bahwa Karl Hein ini musim depan akan dipinjamkan. Ya, nanti ini kita lihat dulu lah gitu kan. Tadi katanya dari tim kepelatihan dari tim kepelatihan penjaga gawang nggak mau kehilangan kok malah mau dipinjamkan. Menurut saya pemberitaan yang untuk mau dipinjamkan ini masih agak aneh gitu ya. Jadi kemungkinan besar sih dia tetap akan menjadi kiper ketiga, dan kalau Ramsdale terjual dan tidak ada pengganti bagi Ramsdale, Karl Hein kemungkinan besar yang akan naik menjadi kiper pelapis bagi Arsenal gitu kan. Oke ya, next. Nah, ini masih sekali lagi ya, ini untuk penjaga gawang ini ya, Lucas Nygaard yang menjadi rekrutmen
perdana Arsenal di jendela transfer musim panas musim 24-25 ini ya. Jadi ini nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba udah pemberitaannya udah tanda tangan kontrak aja nih ya. Lucas Nygaard sekali lagi dia posisi sebagai penjaga gawang ya tadi, karena kita butuh penjaga gawang nih, terutama untuk di tim akademi ya. Dan memang Lucas Nygaard ini akan bergabung di Arsenal, ini akan menjadi kiper tim akademi gitu ya. Diharapkan sih, dia berharap juga nantinya akan bisa tembus ke tim utama, cuman ya masih jauh menurut saya mungkin langkahnya ya. Nygaard ini usianya 18 tahun, dan ya ini sudah bolak-balik juga dia di timnas U18 ya, di negaranya dari Denmark ya, ya sebentar saya baca dulu. Kok jadi lupa ya. Intinya sih dia dari FC Nordsjælland ya, saya nggak tahu juga nih bacanya. Mungkin teman-teman yang tahu cara bacanya nih Nordsjælland atau Nordsjælland ya. Dan ya ini ya selamat bergabung lah ya, intinya selamat bergabung bagi Mas Nygaard. Kita tunggu sepak terjangnya, semoga bisa tembus juga ke tim utama ya. Oke, itu untuk penjaga gawang kita. Next ini adalah untuk Eddie Nketiah ya, yang dikabarkan ini Arsenal pasang harga 50 juta pound sterling untuk Eddie Nketiah. Menurut saya sih ini bukan 50 juta pound sterling dalam hal nilai yang harus dibayarkan secara full ya. Kemungkinan besar nih 50 juta pound sterling itu adalah nanti kalau sudah ditambah add-on, itu pun menurut saya kayaknya agak ketinggian lah ya untuk Eddie Nketiah. Cuman ini pemberitaan ini ya masih dalam bentuk rumor ya, bentuk gosip. Tapi menurut saya sih kalau Arsenal mau jual Nketiah, kemungkinan sih angkanya akan di kisaran 25 sampai 35 juta pound sterling. Lalu dengan tambahan add-on pun mungkin di kisaran 40 juta gitu ya. Jadi kayaknya sih kalau 50 juta ini cuman untuk pembukaan aja, untuk mengatakan bahwa oke, Nketiah ini kita jual gitu ya. Ya nanti pasti nawar-nawar, menurut saya juga ya tadi paling kejualnya di kisaran 25 sampai 30, lalu kalau ada add-on menurut saya juga mungkin di 40 lah ya. Dan Nketiah sendiri kenapa dijual menurut saya, karena kedepannya musim 24-25 ini menurut saya yang akan menjadi striker utama itu adalah Kai Havertz dan Gabriel Jesus yang akan menjadi pelapisnya. Jadi hampir pasti Nketiah ini nggak akan dapat waktu bermain lah ya untuk musim depan. Jadi menurut saya sangat penting bagi Nketiah untuk bisa mendapatkan klub lain yang ya dimana dia bisa mendapat waktu bermain yang lebih banyak. Selama ini menurut saya Nketiah ini juga bukan pemain yang jelek ya, tapi memang finishingnya kurang gitu. Untuk sebagai striker menurut saya dia positioningnya sangat bagus, cuman itulah untuk finishingnya itu dia bisa masuk di posisi yang bagus tapi tidak bisa menyelesaikan. Nah itu yang menjadi sangat kurang gitu kan ya. Kita harapkan sih ya kemanapun nanti Nketiah berlabuh, semoga sukses selalu lah ya. Next, ini kita ngomong untuk Albert Sambi Lokonga ya, yang sudah ada kesepakatan pribadi dengan Sevilla. Ya sebenarnya bukan hanya antara Sevilla dan Lokonga ya. Sebenarnya dengan Arsenal sendiri juga sudah kesepakatannya kayaknya udah ya 90-95% udah beres lah ya. Jadi Lokonga akan dipinjamkan ke Sevilla kalau negosiasi kontraknya ini nanti berjalan lancar ya. Jadi akan dipinjamkan ke Sevilla dengan nilai peminjaman itu fee-nya sebesar 3 juta euro gitu. Cuman ini masih ada ganjelan di negosiasinya, ini adalah klausulnya yang nanti akan disematkan ya. Jadi Arsenal pengennya ini adalah dipinjamkan dengan kewajiban membeli
Ya, jadi dengan klausul kewajiban membeli, nilainya tuh di 10 juta euro. Sedang Sevilla maunya adalah klausul opsi beli. Jadi bedanya apa? Kalau wajib beli, nanti ketika loan-nya sudah selesai, Sevilla harus beli dengan nilai yang sudah ditandatangani di kesepakatan loan-nya. Kalau opsi beli itu artinya kalau Sevilla mau ya dibeli, kalau nggak mau dibalikin gitu nanti di akhir peminjaman. Kalau mau, dia bisa beli dengan harga yang sudah ditandatangani di klausul opsi belinya. Kalau nggak mau ya nanti akan dikembalikan. Nah, Arsenal nggak mau gitu kan, maunya adalah kewajiban beli. Tapi ya kita tunggulah ini berikutnya gimana. Lokonga ini ya menurut saya satu apa ya, memang kekecewaan lah kalau buat saya, karena Lokonga ini tidak bisa waktu berapa ya, musim 22-23 lah ya, ketika Thomas Partey cedera dia tidak bisa mengisi perannya Thomas Partey, walaupun menurut saya juga dia harusnya sih pemain nomor 8 ya, jadi harusnya pelapisnya Granit Xhaka, tapi ya ketika Thomas Partey cedera, dia untuk mengisi posisi nomor 6 ini ya kalau mau dibilang kurang bagus lah ya gitu. Jadi ya akhirnya dipinjamkan, dan ini sekarang akhirnya dari Arsenal pengennya sih untuk dijual ya. Intinya sih kalau buat saya, kemanapun nanti Mas Lokonga ini berlabuh, sekali lagi semoga sukses selalu gitu ya. Ya, next. Nah ini ya, ini kita baru minggu lalu nih, Sabtu yang kemarin, saya kan sempat bilang ya di Sepekan Arsenal yang minggu lalu yang live, bahwa ini Arsenal yang dikabarkan katanya hanya tinggal kesepakatan finansialnya aja nih untuk merekrut Gyökeres itu, jadi udah hampir pasti akan merekrut Gyökeres, cuman tinggal ke apa namanya tadi, kesepakatan finansial. Nah, itu kan berita yang minggu lalu saya bilang kayaknya nggak mungkin lah, kayaknya apa namanya, untuk angka rilis clause-nya itu kan 100 juta euro, dan Arsenal dikabarkan katanya mau membeli dengan 90 juta euro plus plus add-on, katanya totalnya itu menjadi sekitar 120 juta euro. Satu, Arsenal mana mungkin mau kasih pembayaran itu di atas rilis clause gitu kan. Dan untuk harga segitu gitu ya, untuk posisi yang saya yakin saya sebagai pengamat Arsenal ini amat sangat yakin bahwa striker ini bukan posisi yang menjadi prioritas bagi Arsenal gitu. Dan benar, dari minggu lalu hari Sabtu saya live ngomong bahwa ini kayaknya nggak mungkin lah. Ternyata 2-3 hari kemudian, hari Selasanya kalau nggak salah, Fabrizio Romano gitu kan beritanya muncul nih, mengkonfirmasi bahwa Arsenal ini masih jauh untuk merekrut Gyökeres gitu ya. Jadi katanya sempet sih di bulan Maret atau April itu Arsenal ada tanya-tanya untuk harganya Gyökeres, tapi hanya sebatas itu. Dan sampai saat ini pun memang tertarik untuk Gyökeres, tapi nggak ada langkah-langkah konkret untuk melakukan apa ya, usaha merekrut gitu. Jadi dari Fabrizio Romano mengatakan kalau memang Arsenal mau beli Gyökeres itu langkah-langkahnya masih amat sangat jauh gitu. Jadi ya kayaknya sih memang nggak ada niatan untuk merekrut Gyökeres gitu. Jadi ya omongan saya udah diperkuat lagi ya oleh Fabrizio Romano bahwa memang untuk Gyökeres ini masih jauh. Jadi kalau ya Romano sih mengatakan bahwa bukannya menutup kemungkinan ya. Jadi Romano ini tidak menutup kemungkinan Arsenal untuk merekrut Gyökeres, hanya mengatakan bahwa untuk merekrut Gyökeres ini langkah-langkahnya masih jauh. Kalau saya pribadi, saya mengatakan bahwa kayaknya sih nggak mau merekrut pemain striker dengan harga segitu gitu ya. Jadi ya intinya kita lihat nanti untuk perkembangannya di jendela transfer ini nanti bagaimana gitu. Next, nah ini untuk kalau dari saya, nah ini nih yang penting nih ya. Jadi Joshua Kimmich
Ini menimbang 5 klub. Kalau dia keluar dari Bayern Munchen, 5 klub tersebut ini adalah Barcelona, Real Madrid, Manchester City, Liverpool, dan Arsenal gitu ya. Jadi Joshua Kimmich ini mengatakan kalau dia keluar dari Munchen, dan sepertinya ini memang ada kemungkinan besar dia untuk keluar dari Munchen untuk dijual karena kontraknya akan habis musim depan, dan dari pelatih baru Vincent Kompany ini tidak meminta kepada klub untuk melakukan perpanjangan kontrak kepada Joshua Kimmich gitu kan. Kalau dari saya ini adalah target of opportunity, jadi target yang merupakan kesempatan bagi Arsenal karena harga jualnya nggak mahal ya, 25 juta pound sterling, karena tadi kontraknya tinggal setahun dan di posisi yang kita benar-benar butuh. Kenapa? Midfield kita, central defensive midfield kita musim depan itu efektif cuma tinggal Jorginho gitu. Jadi ya menurut saya harus Arsenal ini kalau bisa merekrut Kimmich, karena apa? El Neni sudah pensiun, terus Thomas Partey kemungkinan besar akan dijual gitu. Jadi menurut saya ini sangat penting untuk Joshua Kimmich. Menurut saya target yang sangat bagus bagi Arsenal gitu. Kenapa saya bilang sangat bagus? Karena memang di posisi yang dibutuhkan, dan ini pemain yang punya pengalaman yang sangat banyak, dan menurut saya akan sangat membantu bagi pemain-pemain muda Arsenal gitu. Ya kita tunggulah ya ini nanti untuk perkembangannya gimana. Yang terakhir saya baca tadi sih Kimmich kayaknya Barcelona udah keluar, jadi udah cuma tinggal Real Madrid, Arsenal, Liverpool, dan Manchester City gitu. Kayaknya sih yang benar-benar akan keras mengejar ini adalah Liverpool dan Arsenal gitu ya. Tapi kita lihat nanti bagaimana ya. Kalau dari saya harap sih Arsenal ini mau lebih lebih kenceng lah ini untuk Joshua Kimmich, karena sekali lagi ini posisi yang kita butuhkan. Oke, next. Oh iya, sudah selesai. Udah nggak ada next lagi. Maaf. Ya, jadi itu semua ya berita-berita sepekan Arsenal kita untuk minggu ini. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Terima kasih yang sudah mungkin nanti akan chatting-chatting di sini, yang sudah subscribe gitu ya. Sekali lagi channel saya ini adalah fans channel Arsenal. Jadi kalau teman-teman suka dengan konten-konten Arsenal semacam ini, atau suka dengan konten-konten sepak bola semacam ini, boleh di like, share, dan subscribe. Itu aja dari saya. Terima kasih. Sampai jumpa di video kita berikutnya.